Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Chandra Wibawa dengan NIM 192231065. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal tentang dietary history. Total ada 3 artikel ilmiah yang saya review. Yang pertama berjudul Western Style Dietary Patterns is Associated with Cerebrospinal Fluid Biomarker Level for Preclinical Alzheimer Disease, a Population-Based Cross-Sectional Study among 70 years old. Tanggal publikasinya 15 Mei 2021 di jurnal Alzheimer's and Dementia Translational Research and Clinical Intervention dengan penulis Jessica Samuelson dan kawan-kawan. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk menginvestigasi potensi keterkaitan antara pola makan dengan cairan cerebrospinal sebagai biomarker Alzheimer pada lansia tanpa gejala demensia. Subjek penelitiannya 269 responden yang sudah tergabung dalam penelitian H70 Cohort Studies. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan wawancara terstruktur. Variabel independennya adalah pola makan yang diukur dengan metode dietary history. Kemudian definisi operasionalnya, dietary history adalah satu metode konsumsi pangan yang memiliki karakteristik gabungan antara recall 24 jam dengan food frequency questionnaire. Apabila mengikuti panduan FAO, daftar bahan makanan akan ditentukan berdasar kebiasaan makanan responden yang diketahui dari hasil wawancara awal. Pengisian frekuensi makan setelahnya kemudian mengikuti metode FFQ dengan pembagian kategori frekuensi yang bisa dipilih untuk tiap jenis makanan. Variabel dependennya adalah biomarker cairan cerebrospinal yaitu CSF T-tau, p-tau, dan alfa beta 42. Biomarker CSF T-tau, total tau, dan p-tau phosphorylated athreonine 198 dianalisis menggunakan uji immunosorbent immunotest. Kemudian untuk CSF alfa beta 42 diuji juga menggunakan uji immunosorbent dengan cut-off untuk alfa beta 42 adalah lebih besar sama dengan 30, untuk p-tau adalah lebih besar sama dengan 80, dan untuk T-tau adalah lebih besar daripada sama dengan 350. Langkah penelitian atau artikel ini adalah yang pertama pengambilan data biomarker untuk CSF T-tau, p-tau, dan alfa beta 42 dari 269 responden. Kemudian pengambilan data diet menggunakan metode dietary history. Daftar makanan yang digunakan merujuk pada kebiasaan makan responden sendiri selama 3 bulan terakhir. Kemudian data asupan makanan minuman dari metode DH akan digunakan untuk menentukan rata-rata asupan zat gizi harian. Kemudian data asupan makan akan diolah menggunakan prinsip compound analysis (PCA). Data makanan akan dibagi menjadi 4 faktor yaitu Western, Mediterranean, high protein and alcohol, serta high total and saturated fat. Yang kelima, olah data regresi linear akan dilakukan dengan biomarker CSF sebagai variable dependent baik dalam jenis data discrete maupun kontinu, serta data asupan makanan sebagai variable independennya untuk menilai korelasi antar variabel tersebut. Hasil penelitiannya adalah kemungkinan perolehan T-tau dan alfa beta 42 serta p-tau sebagai tanda praklinis Alzheimer lebih tinggi pada responden dengan kecenderungan pola makan yang mengarah ke pola makan diet Western. Kesimpulannya, pola makan diet Western memiliki keterkaitan dengan naiknya nilai biomarker penyakit Alzheimer. Kaitannya dengan metode DH, metode recall yang dilakukan ini bisa punya kemungkinan untuk menyebabkan hasil yang berlebih atau lebih rendah dari asupan asli sehingga menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini. Untuk mengatasinya, pada penelitian ini dilakukan oleh dietitian terlatih dengan wawancara langsung selama 1-2 jam untuk tiap responden. Judul artikel yang kedua adalah Assessing the Validity of the Past Month Online Canadian Diet History Questionnaire the Second Pre- and Post-Nutrition Intervention. Tanggal publikasinya 18 Mei 2020, penulisnya Justin R. Horn dan kawan-kawan, kemudian dipublish di jurnal Nutrients. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui validitas kuesioner Past Month Canadian Diet History Questionnaire Second atau CDHQ Second dibanding 24 hour recall, dan untuk mengetahui pada survei konsumsi mana yang lebih disukai oleh responden. Kemudian subjek penelitiannya adalah 104 responden saat pengambilan data awal atau baseline dan 53 responden saat pengambilan data kedua yaitu 3 bulan setelahnya. Kemudian metode penelitiannya adalah metode kuantitatif dengan pendekatan wawancara terstruktur. Variabel independennya adalah jawaban CDHQ second dan 24 hour recall. Kemudian definisi operasionalnya, CDHQ adalah kuesioner riwayat diet yang diadaptasi dari American Diet History Questionnaire dengan menggunakan pangkalan data makanan Kanada. Kemudian 24 hour dietary recall adalah metode survei konsumsi pangan untuk mengumpulkan data asupan makan partisipan dalam 24 jam terakhir.
Variabel dependennya adalah hasil paired sample t-test antara kuesioner Fastman CDHQ dan 3 recall 24 jam. Dengan definisi operasionalnya, variabel dibandingkan adalah rata-rata dari asupan energi, lemak jenuh, lemak tak jenuh, protein, karbohidrat, dan sodium menggunakan paired sample t-test. Langkah-langkah penelitiannya yang pertama, respon wawancara menggunakan metode recall 24 hour dan mengisi form CDHQ di awal penelitian atau baseline. Kemudian respon kembali di wawancara recall 24 hour dan mengisi form CDHQ 3 bulan setelahnya. Data yang telah terkumpul diolah dengan uji paired t-test antara CDHQ dengan recall 24 hour untuk melihat validitasnya. Hasil penelitiannya adalah saat pengumpulan data awal tidak ada perbedaan signifikan antara jawaban CDHQ dengan recall 24 hour dengan koefisien korelasi moderat. Kemudian saat pengumpulan data 3 bulan setelahnya terdapat perbedaan signifikan antara kedua metode ini kecuali untuk zat gizi lemak jenuh, lemak tak jenuh, protein, dan sodium. Kemudian kesimpulannya, validitas kuesioner CDHQ teruji di pengambilan data awal, namun tidak lagi tervalidasi saat pengambilan data 3 bulan setelahnya. Artikel ketiga berjudul Comparison of Validity of the Food Frequency Questionnaire and the Diet History Questionnaire for Assessment of Energy and Nutrients Intake in an Iranian Population. Tanggal publikasinya adalah 1 September 2020 di jurnal Eastern Mediterranean Health Journal dengan penulis Fatemeh Torang dan kawan-kawan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui validitas Diet History Questionnaire dan Food Frequency Questionnaire dibandingkan dengan recall 24 jam. Subjek penelitiannya adalah 102 kerabat penderita kanker di dalam Cancer Institute of Iran. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan pengambilan data menggunakan wawancara terstruktur. Variabel independennya adalah jawaban DHQ, FFQ, dan 24 hour recall. Dietary history adalah salah satu metode konsumsi pangan dengan kertas gabungan antara recall 24 jam dengan FFQ. Dan FFQ adalah metode survei konsumsi pangan yang menilai frekuensi asupan partisipan berdasar kelompok jenis makanan selama rentang waktu tertentu. Kemudian 24 hour adalah metode survei konsumsi pangan untuk mengumpulkan data asupan makanan partisipan selama 24 jam terakhir. Nilai variabel dependennya adalah nilai percent correlation antara DHQ dan FFQ dengan recall 24 jam. Definisinya, percent correlation antara DHQ dan FFQ akan dianalisis menggunakan software Stata versi 11,2 yang akan menentukan validitas masing-masing metode dibandingkan recall 24 jam. Kemudian langkah-langkah penelitiannya adalah yang pertama, peneliti menjelaskan prosedur penelitian secara lengkap. Yang kedua, responden melakukan wawancara DHQ dulu, kemudian responden melakukan wawancara FFQ 1 bulan setelah DHQ, kemudian responden melakukan recall 24 hour sekali tiap 2 bulan selama setahun. Yang kelima, recall dikonversi menjadi satuan gram per hari untuk masing-masing jenis makanan. Yang keenam, mean, median, dan standar deviasi hasil masing-masing metode akan dicari menggunakan software. Kemudian validitas metode diuji menggunakan uji Pearson correlation coefficient. Hasil penelitiannya, korelasi Spearman DHQ dan FFQ berada di atas 0,5 untuk energi, karbohidrat, protein, karoten, niacin, dan samfolat, vitamin B, biotin, kemudian vitamin C, zat besi, dan selenium. Kemudian korelasi DHQ berada di rentang 0,81 yaitu riboflavin dan karoten hingga 0,92 yang tertinggi yaitu karbohidrat dan seng. Kesimpulannya, DHQ dan FFQ memiliki validitas untuk dijadikan metode survei konsumsi pangan dibandingkan 24 hour recall. Baik, setelah melihat hasil penelitian dari 3 artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode diet history menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk menjadi sumber data pola makan yang kemudian diukur korelasinya dengan biomarker penyakit seperti Alzheimer tadi. Serta metode ini memiliki validitas yang cukup baik walau di setting waktu tertentu tidak menunjukkan hasil yang bagus. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.